wabarakatuh. Hai netizen, Kilas Sepekan Kominfo TV Kota Gorontalo kembali hadir bersama saya Ajeng Mawaddah. Netizen, hadirnya BPR Prismadana mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Marten Taha pada grand launching Bank Perkreditan Rakyat Prismadana. Pembukaan Bank Perkreditan Rakyat Prismadana diharapkan berkembang dengan baik, seiring pengembangan sektor perekonomian di Kota Gorontalo. Selain itu, BPR Prismadana diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM melalui layanan permodalan. Bahwa perekonomian Gorontalo walaupun dilanda pandemi COVID, dia tetap melejit, Pak Yobi. Memang sebelum pandemi, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo 6,97 sampai 7% per tahun. Pada saat pandemi tahun 2020 kita terkontraksi minus 0,02 Bayan. Kemudian kita berusaha walaupun masih dalam situasi pandemi, kita naikkan, alhamdulillah bisa naik secara positif 2,81%, dan itu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021. Dan tahun 2022 saya bisa memperkirakan tumbuh di atas rata-rata 3,5 sampai 4% untuk tahun 2022. Jadi artinya Gorontalo yang hanya didrive oleh sektor jasa dan perdagangan mampu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Oleh karena itu kami merasa senang, bangga atas dibukanya PT Bank BPR Prismadana di sini oleh Pak Yopi bersama kawan-kawan. Ini para direksi ini saya kenal betul semua, juga Dewan Komisaris. Mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman, experience di bidang perbankan, sehingga saya yakin dan percaya bahwa BPR ini akan maju pesat. Netizen, pemerintah Kota Gorontalo memberi apresiasi terhadap Festival Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Festival Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah sebagai bentuk penguatan edukatif kepada masyarakat. Festival CBP Rupiah digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo. Upaya Bank Indonesia melakukan refocusing edukasi rupiah dilakukan terhadap 3 aspek utama, yaitu cinta, bangga, dan paham rupiah. Hal ini untuk menghadirkan edukasi rupiah yang komprehensif dan masif. Upaya ini dilakukan karena terdapat kendala belum pahamnya unsur pengaman uang kertas, rendahnya kesadaran merawat uang rupiah, dan rendahnya penggunaan uang logam rupiah. Kalau hanya dilaksanakan di lingkungan kantor BI, belum pasti dia bisa menyebar kemana-mana. Di samping itu juga bisa kita viralkan melalui media sosial, sehingga benar-benar apa yang menjadi tujuan kita, masyarakat Gorontalo menjadi cinta, bangga, paham rupiah itu bisa terwujud. Dengan mengangkat tema atau slogan Pulo Saronde, ini saya kira tepat sekali karena ada sentuhan kearifan lokal, sehingga orang dengan mudah memaknai, mudah mempersepsikan tentang apa yang menjadi tujuan daripada cinta bangga rupiah atau cinta bangga paham rupiah. Pulo yaitu peduli uang logam, Saronde sayangi receh, Gorontalo terdepan. Jadi saya kira ini suatu slogan yang dapat mengekspresikan setiap orang tentang apa ini rupiah. Kenapa ini rupiah orang harus cinta? Kenapa ini rupiah orang harus bangga punya alat pembayaran mata uang rupiah? Dan kenapa kita harus paham rupiah? Kalau paham, saya kira sedangkan orang yang tidak sekolah, dia paham rupiah, tahu. Tidak tahu tambah kali kurang bahagi, tapi kalau coba kasih uang, dia tahu itu. Berapa itu? Dia tahu. Oh ini 125. Padahal orang tidak tahu. Saya pernah tes begini, Pak. Netizen, jelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, harga sejumlah kebutuhan pokok cenderung stabil. Hal ini terungkap dalam operasi pasar yang digelar pemerintah Kota Gorontalo. Operasi harga kebutuhan pokok yang digelar pemerintah Kota Gorontalo
untuk mengetahui perkembangan harga kebutuhan pokok di pasaran. Meski harga kebutuhan pokok stabil, sejumlah komoditas seperti tomat, beras, cabai rawit, dan ikan mengalami kenaikan harga dalam sepekan. Sektor perkembangan harga untuk pasar modul tanggal 5 Desember ini, komoditas ini relatif masih stabil harganya, tapi memang ada beberapa komoditas yang mengalami sedikit naik harganya, seperti untuk tomat. Memang tomat ini di 1 minggu terakhir ini cenderung agak naik. Ya, sekarang posisi per kilo itu ada 16.000, yang sebelumnya itu di bawah 10.000. Kemudian begitu juga beras itu ada kecenderungan naik, yang per oli yang tadinya hanya 5.520.000, sekarang sudah berkisar 600.000 per oli. Kemudian yang berikutnya mengalami kenaikan untuk cabai. Cabai ini sekarang posisi 40.000, yang minggu kemarin itu ada 35.000. Kemudian untuk komoditas termasuk ikan. Nah, ikan itu tadi rata-rata sedikit juga mengalami kenaikan, dari sebelumnya kurang lebih 35.000, 30, sekarang berkisar antara 40.000 per kilo. Hampir semua jenis ikan yang dijual. Netizen sejumlah wilayah di Kota Gorontalo rawan terjadi kerentanan seismik. Hal ini sesuai hasil kajian kerentanan seismik yang dilaksanakan oleh Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo. Wilayah Kota Gorontalo termasuk dalam daerah rawan bencana gempa. Hal ini harus diwaspadai dengan mempersiapkan berbagai upaya mitigasi. Dari hasil kajian Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo, sejumlah wilayah rentan terjadi seismik. Berdasarkan peta klasifikasi jenis tanah, sebagian besar di Kecamatan Dungingi dan Kecamatan Kota Tengah. Struktur dan kondisi topografi maupun kondisi geologi yang ada di Gorontalo ini. Bahkan di tahun 90-an itu beliau telah mengingatkan pada kita semua untuk di Gorontalo itu bahkan disyaratkan untuk jangan membangun lebih dari 3 lantai. Itu diingatkan karena Gorontalo itu termasuk daerah wilayah patahan gempa. Nah, oleh karenanya ini menjadi perhatian, dan terus terang saja dengan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo. Kemudian kedua, memang secara dari sejarah terbentuknya Gorontalo ini, sebetulnya Gorontalo ini yang daratan sebetulnya hanya Suwawa itu Pak, daerah. Makanya namanya Ulun Talangi, Uta Langi-Langi, artinya tanah yang tergenang. Ini. Jadi makanya tadi sampaikan oleh Pak Kepala Stasiun tadi, struktur tanah di Gorontalo itu kan dia lebih banyak kekapur dan kemudian banyak keropos kan. Jadi makanya itu dari sebelumnya Pak Dr. Profesor Dr. John Arif Kadir sudah mengingatkan pada kita. Makanya wilayah-wilayah pemukiman dan sebagainya, sebenarnya kalau kita ditelusuri sebetulnya kan banyak karang-karang, istilahnya itu karang yang kalau ini dulu sebetulnya lautan, kalau itu sejarah terbentuknya Gorontalo sebetulnya. Netizen pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi harus menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Penerapan SMKK berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Sosialisasi sistem manajemen keselamatan konstruksi yang digelar Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dibuka Sekretaris Daerah Ismail Majid. Amanah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi dan menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. PUPR tidak cukup berpikir bagaimana pelaksanaan kegiatan itu bisa selesai, kualitasnya bagus, kemudian bisa
dicapai secara berdasarkan waktu yang ada, tapi PUPR juga berpikir bagaimana pekerja maupun pelaksana ini itu dijamin keselamatannya. Ini alhamdulillah ini dilaksanakan melalui sistem manajemen keselamatan konstruksi ini. Tapi tentunya kami sangat berharap juga dari realitas yang ada, kita tentunya perlu banyak evaluasi, merefleksi kembali hal-hal yang memang apa kira-kira yang menjadi kendala, problema yang selama ini dihadapi oleh PUPR. Artinya bahwa mungkin ini salah satunya, bahwa bagaimana kita menjaga keselamatan konstruksi ini. Tapi tentunya juga problema-problema yang mungkin dihadapi oleh teman-teman di PU atau pelaksana konstruksi ini tentunya dievaluasi, dan kemudian itu mungkin apakah melalui bintek atau apakah melalui pola bagaimana sehingga persoalan-persoalan dihadapi oleh PUPR ini tidak cuma dihadapi oleh pimpinan, oleh kadisnya atau dihadapi oleh KPA-nya, tapi tentunya itu adalah bagian dari peran fungsi dari PU secara keseluruhan.